Lahan relokasi Bendungan Sematok sekitar 39,7 hektar yang diperuntukkan untuk ratusan warga dari Dusun Kedung Pingit, Kedung Noyo, Desa Tritik, dan Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, saat ini mengeluhkan belum jelasnya hak milik sertifikat serta macetnya proses sertifikasi status tanah dari lahan relokasi. Proses sertifikasi status tanah warga relokasi pernah dijanjikan sudah selesai pada pertengahan tahun 2022. Proses kejelasan status tanah tersebut sudah menunggak sekitar 5 tahun. Hingga kini, warga relokasi tersebut belum bisa mengurus sertifikat tanah yang ditempati dikarenakan tanah relokasi masih milik perhutani. Menindaklanjuti laporan warga relokasi terkait macetnya proses sertifikasi status tanah, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono turun langsung ke lokasi relokasi warga terdampak proyek Semantok bersama Ketua Komisi 3 DPRD Nganjuk Marianto dan Fauzi Nirwana, Arya Triputratia bersama Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk atau Dinas Perkim Nganjuk langsung melakukan sidak pada lahan relokasi tersebut. Paina, salah satu warga lahan relokasi dari Dusun Kedung Pingit mengharapkan untuk secepatnya ada kejelasan terkait status hak milik sertifikat tanah, dikarenakan hingga saat ini warga masyarakat tidak bisa mensertifikatkan tanah relokasi yang baru di tempat ganti rugi proyek Semantok, dikarenakan tanah yang ditempati masih berstatus tanah milik perhutani. Paina juga menjelaskan dari pihak Dinas Perkim sendiri melalui pemerintah desa juga belum ada informasi yang jelas untuk disampaikan kepada masyarakat. Dulu di desa mana, Bu? Kedung Pingit. Dari Punden. Dari Punden. Ini berapa, Bu, belinya? Tanahnya? 100. Luasnya berapa? 30, khusus 10. 30 meter, lebarnya 10. Bu, kalau harapannya, Bu, kan dengar-dengar status tanahnya belum sertifikat ya. Harapan jenengan bagaimana? Nah, itu nanti sertifikat niku Segera disertifikatkan. Menurut Kepala Dinas Perkim Kabupaten Nganjuk Agus Frihanedi, terkait lamanya proses sertifikasi status tanah milik warga relokasi diduga karena belum ditandatangani surat tukar guling dari Kementerian Kehutanan, kendala teknis dan proposal Perkim Nganjuk yang belum ditandatangani oleh perhutani, yang nantinya surat tersebut akan dikirim ke gubernur. Hal tersebut menjadi kendala hingga menyebabkan masyarakat hingga saat ini belum bisa mensertifikatkan tanah miliknya di tanah relokasi Semantok. Diketahui proposal pertek yang harusnya ditandatangani oleh perhutani terkait tukar guling tanah relokasi baru dikirim sekitar 1,5 bulan ke kementerian. Ditanya terkait mepetnya keterlambatan deadline pengiriman, Agus menjelaskan dikarenakan dulu masih banyak mengurus adanya kekurangan persyaratan yang ada sehingga sertifikasi tanah milik warga terdampak relokasi belum bisa diproses. Ini banyak faktor terkait dengan keterlambatan ini. Tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, 4 tahun mengurus itu belum kelar sama sekali. Ketika berpindah ke tempat kami, itu Januari 2022. Progresnya sudah luar biasa melompat. Yang dulu baru masuk 29, sekarang sudah masuk 71. Nah, 71 ini tinggal kami melengkapi prosesnya, yaitu perteknya itu. Nah, pertek itu juga sudah kami upayakan secepat mungkin. Begitu butuh perteknya tahunnya mati, itu langsung kita adakan hubungan dengan pihak perhutani dan sudah diadakan penelitian ke sini, pengukuran ke sini. Nah, terbukti dengan apa? Saya lama ini tidak dikeluarkan. Saya menggunakan telah staf Pak Bupati, minta Pak Bupati berkirim surat ke Direktur Perhutani supaya dikeluarkan perteknya, dan ini suratnya saya bawa. Artinya apa? Saya sendiri pun juga ingin ini secepatnya untuk selesai. Surat itu kirim kapan, Pak? Ya, ini nanti saya alhamdulillah dengan Pak Ketua Komisi nanti dalam waktu dekat ini kita kirim bareng-bareng ke sana. Baru kali ini, Pak, ya, setelah disidak ini, Pak, ya? Ya enggak. Surat ini sudah turun tadi pagi. Saya telah staf ke Pak Bupati. Nah, yang lama itu kan yang ada di mana itu? Di Perhutani. Tanpa pemberitahuan dari Pak Ketua ini tadi, saya sudah berupaya untuk mengeluarkan itu dengan jalan suratnya dari Pak Bupati itu. Nah, sekarang alhamdulillah ada dorongan dari teman-teman komisi, artinya nanti ke sana diantar. Nah, sebelumnya nanti ini ya kita email ke sana. Gitu.
Terus Pak, langkah dinas selain nanti bersama dari DPR menuju ke sana, apa Pak? Biar didorong. Ya tentunya ini nanti via email supaya nanti surat ini cepat dikonsumsi oleh pihak perhutani. Untuk target Pak, sampai keluarnya petek ini Pak, target. Kalau target saya secepatnya, tapi hal ini yang mengeluarkan bukan institusi dari kewenangan kita. Paling Artinya lama tadi seperti yang diperintahkan ketua tadi. kami mengupayakan secepatnya. Karena apa? Yang tanda tangan ini bukan kewenangan kami. Kami hanya boleh meminta untuk dipercepat. Nah, tentunya kalau nanti ada dorongan dari Komisi 3, ya secepatnya. Kami komunikasi terus dan itu boleh dikatakan apa ya? Sampai saya menggunakan surat ini karena apa? Saya merasa ini kok lama gitu loh. Jadi tidak secepatnya tinggal nanda tangani ini. Anda sudah di meja Pak ya? Itu? Sudah di meja pimpinan. Selama berapa bulan? Kurang lebih 1,5 bulan. 1,5 bulan. Itu di perhutani sana, bukan di tempat kami. Menyikapi keterlambatan proses sertifikasi tanah warga relokasi, Ketua DPRD sangat menyayangkan proses tersebut sudah 5 tahun juga masih belum selesai. Langkah Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono akan segera merapatkan guna mengurai permasalahan ini secara detail. Kemudian pihaknya akan segera mengirim hasil rapat bersama Komisi dan Dinas Perkim ke Kementerian Kehutanan Jakarta. Menurut Tatit, seharusnya tidak ada kendala dalam proses sertifikasi tersebut. Ketua bisa jelaskan terkait kehadiran di relokasi warga ini dalam rangka apa? Terima kasih. Ini kemarin beberapa hari yang lalu ada pengaduan dari beberapa desa di Kecamatan Rejoso ini di kantor kami, dan kami memang menjanjikan akan turun ke lapangan. Dan alhamdulillah pada hari ini kami beserta Komisi 3 dan Perkim Bapeda langsung ninjau ke lokasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang kemarin sempat diadukan ke kami. Kami kemarin juga pertama kali ya, bahwa proses ini mulai saya jadi ketua komisi sampai sekarang, ini kurang lebih hampir 5 tahun, kok prosesnya mandek berhenti di sini. Yang paling pertama, Pak Gus, kami disampaikan terkait dengan kemauan teman-teman warga terdampak yang pengen mensertifikatkan tanahnya, ternyata ada kendala teknis. Dan tadi sudah penjelasan sekilas dari Pak Gus, memang sekarang berproses. Kemarin dari Bapeda, sekarang langsung semuanya di Perkim dan tinggal menunggu perteknya, pertek dari perhutani. Setelah pertek perhutani sampaikan nanti masuk ke gubernur, dan ke gubernur ini draftnya informasi dari Pak Gus sudah disiapkan. Berarti kami secepatnya nanti Komisi 3 dengan mitra terkait Pak Agus Bapeda juga akan bersama-sama ke Perum Perhutani menanyakan terkait dengan itu supaya ini secepatnya pertek itu selesai, sehingga masyarakat yang ingin mensertifikatkan tanahnya di sini status tanahnya nanti akan menjadi jelas. Masyarakat menunggu berapa lama lagi? Ini kami tadi sudah membuat metrik sama Pak Gus, kira-kira mengestimasikan itu kira-kira butuh berapa bulan lagi. Pak Gus ini belum bisa, setelah ini nanti kita rapatkan, monggo nanti kita buat rapat terbuka saja komisi dengan mitra, ngundang dari desa sini, secepatnya nanti kita agendakan rapat Komisi 3, mengundang dari Perkim dan Bapeda, juga dari desa Tritek dan Sambikerep. Nanti kita tahu estimasi kira-kira maksimal berapa. Kalau selama ini kendalanya apa Pak? Kendalanya sekarang masih di pertek di Perum Perhutani. Langkah DPR sendiri Pak menyikapi terkait dengan keterlambatan ini apa Pak? Ini yang pertama, kami nanti sudah mengantisipasi dengan pelaksanaan ini. Pertama kami akan rapatkan sehingga mengetahui secara detail. Nanti secepatnya kita merubah rencana kerja, kita rapatkan Komisi 3. Kita meminta Komisi 3 dengan mitra hadapan untuk mengurai permasalahan ini secara detail. Yang kedua, nanti bersama-sama dengan mitra kita ke Kementerian, ke Perum Perhutani. Hingga saat ini, status tanah warga di lahan relokasi terdampak Bendungan Semantok masih berstatus tanah milik perhutani, serta warga menunggu kepastian kapan jadinya, serta ada kepastian yang jelas dari proses tersebut. Dari Nganjuk, Afif Masyuri melaporkan.